Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Nur Alifah. Kali ini kita akan membahas tentang materi pedosfer. Materi pedosfer ini merupakan bagian dari materi litosfer, yaitu materi semester 2 KD 3.5. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan pedosfer? Pedosfer adalah suatu lapisan tanah yang menutupi permukaan bumi. Jadi kata lain dari pedosfer itu adalah tanah. Dan ilmu yang mempelajari proses-proses terbentuknya tanah beserta faktor-faktor pembentukannya, klasifikasi tanah, survei, dan cara pengamatannya itu dinamakan dengan pedologi. Kemudian faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah. Faktor pembentuk tanah itu di sini dibedakan menjadi dua. Ada faktor aktif dan faktor pasif. Faktor aktif itu adalah iklim dan organisme. Sedangkan faktor pasif itu adalah bahan induk dari tanah itu sendiri. Kita tahu bahwa induk dari tanah adalah batuan. Kemudian topografi dan waktu yang diperlukan dalam proses pembentukan tanah itu sendiri. Kalau biasa kita singkat untuk mempermudah mempelajarinya adalah ITB WOW, iklim, topografi, bahan induk, waktu, dan organisme. Gitu ya. Jadi faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah. Kemudian kalau tanah itu kita potong, kita iris, maka akan tampillah berlapis-lapis ini atau biasa disebut dengan horizon tanah. Apakah horizon tanah itu tiap tempat sama? Tentu tidak, tergantung dari proses pembentukannya itu sendiri. Yang pertama, ini ada O. Horizon O merupakan lapisan bunga atau merupakan humus yang paling atas ini sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah lapisan A atau topsoil. Ini adalah banyak mengandung bahan organik dan merupakan zona perakaran dan perkembangan organisme. Ini ya, ada berakar-akar ini, jadi perkembangan organisme di sini. Yang ketiga, horizon B, subsoil atau lapisan tanah bawah. Ini mulai berkurang tingkat kesuburannya. Kemudian yang ada di sini adalah akar-akar yang tanaman besar. Dan tentu kandungan bahan organiknya juga mulai berkurang. Horizon C, lapisan tanah terbawah atau rigolit. Ini masih walaupun tanahnya sudah terbentuk, tetapi kita jumpai di sini ada batuannya. Jadi batuan-batuan yang mulai mengalami pelapukan. Dan yang terakhir adalah bedrock atau lapisan batuan padat di dasar tanah itu sendiri. Jadi di sini adalah batuan yang masih kompak dan sangat keras. Ini tentang lapisan tanah atau horizon tanah. Kemudian komponen tanah. Dalam tanah yang subur itu ada beberapa komponen dengan porsi yang berbeda-beda. Yang pertama, 45% terdiri dari bahan mineral, yaitu batu, debu, kerakal, kerikil, liat, dan pasir. Kemudian yang kedua, 25% itu berupa air, berfungsi sebagai pengangkut unsur hara dari tanah menuju tempat fotosintesis. 25 itu udara, karena kita tahu bahwa di tanah itu ada pori-porinya. Jadi di sana ada sirkulasi udaranya. Yang 5 itu terdiri dari bahan organik. Bahan organik tersusun atas 80% humus, 10% akar, dan 10% organisme atau jasad
renik. Kemudian ciri-ciri morfologi tanah atau yang biasa kita sebut adalah ciri fisik tanah. Yang pertama itu ada warna tanah. Kalau warna tanah ini bisa kita lihat, tiap daerah itu jenis warna tanah itu berbeda-beda, tergantung dari kandungan bahan organik dan asal batuan itu sendiri. Coba ini warna tanah. Ada 1, 2, 3. Warnanya beda-beda tergantung dari batuan induknya. Yang kedua adalah tekstur tanah. Tekstur tanah itu berkaitan dengan halus kasarnya tanah. Jadi bisa kita pegang, itu nanti tanah terasa halus atau kasar. Jadi ada pasir, debu, dan liat. Kemudian yang ketiga itu ada struktur tanah, yaitu susunan atau pengikat butir-butir tanah. Jadi di sini ada butir-butir tanah itu strukturnya kompak atau tidak. Temperatur tanah untuk faktor ciri yang berikutnya, temperatur tanah ini dapat kita buktikan pada saat kita mencabut ini, pada saat kita menggali. Pada saat kita menggali tanah, itu nanti akan kita rasakan bahwa padahal kita menggalinya pada sore hari, nanti tanah akan terasa hangat. Nah, di situ berarti ada temperatur, ada suhunya. Suhu udara di tanah itu bagaimana? Suhu tanahnya ya. Kemudian permeabilitas. Permeabilitas itu adalah kecepatan air meresap ke dalam tanah dalam keadaan jenuh. Ini dipengaruhi oleh porositas, kemampuan ini pori-porinya tanah nanti akan meloloskan air. Ini porositas, pori-pori. Sehingga di sana ada udara, ada air yang bisa masuk. Berikutnya ada konsistensi tanah atau biasa disebut dengan lengas tanah. Ada drainase tanah. Drainase tanah ini merupakan kemampuan tanah dalam mengalirkan dan meresapkan kelebihan air. Dan ini kalau drainasenya baik, pasti tidak terjadi genangan air. Kemudian jenis-jenis tanah di Indonesia. Sebenarnya banyak sekali jenis tanah di Indonesia, tetapi di sini nanti saya hanya ambil beberapa saja. Contohnya, yang pertama jenis tanah litosol adalah jenis tanah yang berbatu-batu dengan lapisan tanah yang tidak begitu tebal. Jadi ini masih terdapat bongkah-bongkahan biasanya pada daerah dataran tinggi. Ini jadi masih batunya berbongkah-bongkah. Kemudian ada aluvial. Kalau aluvial ini banyak kita jumpai pada daerah dataran rendah di sekitar kita. Di Jawa itu banyak, sekitar daerah sungai. Jenis tanah ini masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan indo-aluvium, tekstur beraneka ragam, belum terbentuk struktur, konsistensi dalam keadaan basah lekat, pH bermacam-macam, dan kesuburannya berkisar antara sedang hingga tinggi. Sehingga ini cocok untuk daerah pertanian. Kemudian ada regosol. Jenis tanah ini adalah sebuah endapan abu vulkanik baru yang mempunyai butir kasar, penyebaran terutama pada daerah lereng gunung api. Jadi kita tahu bahwa di Indonesia itu banyak gunung api, maka regosol ini juga banyak dijumpai pada daerah-daerah sekitar lereng gunung api yang ada di Indonesia. Yang keempat, ada andosol atau tanah gambut. Jadi ini banyak dijumpai pada daerah Kalimantan, Sumatera yang kita tahu bahwa itu merupakan daerah hutan. Jenis tanah ini berasal dari bahan indo-organik seperti bahan
dari hutan rawa ataupun rumput rawa. Jadi ini banyak dijumpai di daerah-daerah rawa ataupun di hutan-hutan seperti Kalimantan, Sumatera. Kemudian yang kelima itu ada latosol. Latosol tersebar di daerah beriklim basah. Curah hujannya lebih dari 300 mm per tahun dan ketinggian tempat berkisar 300 sampai 1000 meter. Jadi ini pada daerah-daerah lereng. Tanah ini terbentuk dari batuan gunung api, kemudian mengalami proses pelapukan lanjut. Yang keenam, grumosol. Grumosol ini adalah merupakan tanah mineral yang memiliki perkembangan profil agak tebal, tekstur lempung berat, struktur granular di lapisan atas dan gumpal sampai pejal di lapisan bawah. Konsistensi jika basah sangat lekat dan pasti. Jadi ini sangat lengket sekali jika kena air. Kemudian faktor-faktor penyebab kerusakan tanah. Yang pertama adalah erosi tanah. Kaitannya erosi tanah ini pasti berkaitan dengan curah hujan, kemiringan suatu lahan, ada tidaknya tanaman penyangga, dan sebagainya. Yang kedua, ada pencemaran limbah padat. Jadi ini kita tahu bahwa masyarakat di sekitar kita itu buang limbahnya itu masih sesuka hatinya gitu ya. Jadi untuk kesadaran cinta lingkungannya masih kurang. Yang ketiga, pencemaran limbah cair seperti deterjen dan sebagainya. Yang keempat, ada pencemaran limbah industri yang biasanya dibuang ke sungai ataupun ke lahan kosong. Ada juga limbah pertanian. Limbah pertanian kebanyakan adalah disebabkan penggunaan bahan kimia. Kemudian kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan biasanya setelah selesai penambangan itu tidak ada usaha untuk memperbaikinya. Jadi begitu selesai penambangan ditinggal begitu saja. Yang ketujuh, ada penebangan hutan. Penebangan hutan, kita tahu bahwa negara Indonesia itu adalah kaya akan hutan, tetapi semakin lama persentase hutan di Indonesia itu semakin berkurang karena oleh masyarakat sekitar itu dialihfungsikan untuk perkebunan, kemudian dibangun-bangun villa, tempat wisata, dan sebagainya. Jadi karena berubahnya fungsi lahan tersebut, maka juga dapat menyebabkan berkurangnya kesuburan suatu tanah. Kemudian, apa sih dampak perubahan pedosfer terhadap kehidupan manusia? Kalau terjadi kerusakan tersebut, apa dampaknya? Yang pertama, berkurangnya daerah atau wilayah tempat tinggal manusia, dalam artian di sini untuk yang aman ya. Kemudian pendapatan petani berkurang karena penurunan produktivitas tanah. Karena tadi ada limbah dan sebagainya, maka di sini terjadilah kesuburan tanah itu berkurang. Maka perlu ada beberapa usaha untuk mengatasinya supaya produktivitasnya tanah bisa kembali. Kemudian yang ketiga, berkurangnya lahan untuk bercocok tanam karena banyaknya lahan kritis yang kurang subur. Ini, karena untuk membiayai suatu lahan kritis ini diusahakan lagi subur, itu kan biayanya besar. Biasanya di sini ditinggalkan begitu saja. Kemudian banyaknya bencana seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Kemudian memerlukan banyak tenaga untuk mengolah kembali tanah yang rusak. Jadi ini ya yang kelima ini.
perlu kesadaran bersama-sama untuk mengolah kembali, memulihkan kesuburan tanah. Kemudian berdasarkan cara yang dikenal dalam mengkonservasi tanah supaya kembali subur, itu ada 3 usaha. Yang pertama adalah metode vegetatif, katanya dengan tanaman, bisa menggunakan penghijauan, reboisasi, penanaman secara kontur, jadi searah garis kontur, kemudian ada penanaman tumbuhan penutup tanah, kemudian ada juga tanah secara berbaris, jadi dibuat rapi, supaya mempermudah dalam penanganannya. Kemudian untuk menjaga kesuburan tanah itu sendiri juga ada pergiliran tanaman atau crop rotation. Misalkan di sekitar tempat kita, biasanya ditanami padi-padi jagung, padi-padi kacang, dan sebagainya. Itu merupakan contoh dari crop rotation. Yang kedua, metode mekanik. Jadi kaitannya dengan usaha secara mekanik. Yang pertama adalah membajak tanah sejajar dengan garis kontur. Jadi ini. Sehingga terjadilah alur-alur horizontal. Jadi jangan sampai membajak itu secara vertikal. Itu akan semakin memperparah, gitu ya. Kemudian yang kedua, membuat tanggul, gulutan atau pematang persawahan. Ini kalau di daerah dataran rendah ini. Kalau di daerah dataran tinggi tadi bagaimana? Kalau dataran tingginya tadi bisa kita lihat juga tadi ada di teras ring itu. Kemudian membuat drainase sebagai saluran irigasi. Ini merupakan usaha secara mekanik. Kemudian yang terakhir adalah metode pemakaian bahan kimia. Ini kalau menggunakan bahan kimia biayanya mahal, maka jarang yang menggunakan. Tapi biasanya ya kalau petani-petani kecil itu bisa menggunakan pupuk kandang. Jadi di sini kalau kimia ada bitumen atau krilium. Oke, ini materi kita hari ini tentang pedosfer. Terima kasih. Jika ada yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.